Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di acara pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan mereview anime Kami no Tou atau biasa yang kalian kenal sebagai nama Tower of God. Dan kita akan membahas episode ke-1. Jadi tonton sampai habis videonya biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Dalam review episode perdana dari seri Tower of God, atau kalau di bahasa Jepangnya namanya itu Kami no Tou, dimana di sini jika kalian sudah membaca webtoon atau komiknya, pasti menunggu sekali cerita ini diadaptasi jadi sebuah animasi. Dan inilah hasil yang kita dapatkan. Oke, sebelum lanjut, saya akan membahas rincian dari animenya sendiri. Anime ini diproduksi oleh studio Jepang, dan yang pastinya kita akan melihat dan mendengar banyak suara dari pengisi suara dari Jepang. Katanya sih, kalau yang tayang di Korea sana dipakein dub Korea. Jadi ada dua bahasa gitu ya katanya, tapi gue belum mengetahui hasil dari dub Korea sendiri karena ketika gue mendengar suara Korea gue masih belum begitu enak gitu dengernya. Jadi ya yang versi Jepangnya sendiri memang terdengar oke-oke aja, nggak ada masalah. Dan di animenya Bam yang menjadi main karakter kita di sini namanya adalah Yoru panggilannya. Tapi karena saya inget namanya universalnya itu Bam 25th Bam, jadi ketika review saya akan mengucapkan karakter dengan nama Bam itu akan menjadi nama dari karakter utama kita ya, kalau saya nyebut namanya Bam. Jadi ya sudah dimengerti dan sudah dijelaskan ya. Dan sedikit informasi dari website resmi yang melisensi anime ini, yang katanya anime ini akan mendapatkan jatah 13 episode dalam season kali ini. Jadi udah bisa diperkenalkan ya kalau cerita kemungkinan besar akan banyak dipercepat karena durasi dan jatah episode yang ada. Tapi walau begitu, menurut pikiran saya sendiri, ceritanya mungkin akan mengambil bagian-bagian yang penting-penting aja dalam season 1 kali ini. Terutama paling yang diambil ceritanya itu season 1 dari komiknya juga. Itu hanya dari kesimpulan saya saja atau perkiraan saya saja ya, jangan dianggap terlalu serius banget. Dan dalam video ini saya lebih ke pandangan pertama sebenarnya daripada review, karena saya mikirnya review episode 2 baru bisa secara jelas berkomentar tentang kejadiannya. Dan jika kalian ingin spoiler di setiap reviewnya, nanti tinggal tulis aja di kolom komentar ya untuk episode 2 nanti. Oke? Thank you banget loh. Sebelum kita lanjut, saya akan menceritakan mengenai sinopsis dari animenya sendiri. Karena di anime ini menceritakan mengenai seorang anak laki-laki yang bernama Bam, dimana dia ini selama hidupnya itu terjebak dalam lubang bawah tanah di bagian terdalam sebuah tower. Namun pada cerita ini, Bam itu tidak sendirian. Dirinya menemukan seseorang teman yang bernama Rachel, dimana perempuan ini selalu menemani Bam dan menceritakan mengenai keinginan dirinya untuk melihat bintang. Yang di dalam dunia itu, katanya kamu bisa melihat bintang di atas menara. Namun, suatu ketika Rachel, si perempuan yang selalu menemani Bam, memutuskan untuk masuk ke dalam tower untuk memenuhi keinginannya agar bisa melihat bintang. Dan si perempuan ini mau tidak mau meninggalkan Bam di tempat itu sendirian. Tapi tidak semudah itu, karena Bam yang kesepian ingin mengikuti Rachel, memutuskan untuk memasuki gerbang tower secara paksa. Dan akhirnya di sini Bam bisa menghadapi berbagai macam rintangan yang ada di setiap lantai untuk bisa menemukan Rachel yang sudah memasuki tower duluan. Jadi tujuan si Bam pertama-tama untuk mencari Rachel yang sudah masuk ke dalam tower. Jadi si Bam yang polos ini cuman mau nyari temen ceweknya. Tujuannya yang pertama kayak gitu, tapi nanti juga berubah. Dan nanti berubah lagi. Ya, itu udah saya kasih sedikit spoiler ya untuk tujuan si Bam ini. Karena awal-awal ceritanya itu pasti akan ada merasa kayak ini bocah ngapain, ini orang ngapain, tujuannya kok simpel banget, nggak ada perubahannya. Tenang, perubahan dan tujuan dari si Bam ini akan berubah seiring berjalannya cerita. Jadi nggak bakal ngebosenin juga sih. Untuk episode perdana yang ada pada anime ini, saya banyak menemukan keluhan dari para penonton yang ada di luar dan dalam negeri yang bilang kalau ceritanya banyak yang di-skip dan terlalu cepat. Tapi menurut saya sendiri, yang melihatnya memang terasa cepat tapi tidak mengganggu cerita yang ada. Meskipun ada flashback yang kurang jelas, tapi tetap terlihat kayak sebuah misteri tersendiri bagi penonton yang tidak baca komiknya, di mana hal itu menjadi sebuah alasan untuk tetap nonton serial animenya. Karena misteri dari masa lalu Bam dan Rachel itu bisa menjadi sebuah alasan untuk nonton terus agar bisa mengetahui sebenarnya mereka berdua ini punya masa lalu seperti apa. Meskipun kalian bisa menonton spoiler penjelasan masa lalu mereka di internet apalagi di YouTube, tapi untuk menunggu dan mencari tahu sendiri dengan menunggu seiring episodenya muncul bisa jadi sebuah alasan untuk tetap stay nonton serial animenya. Terlebih lagi dalam episode perdananya, grafis pertarungan yang ditunjukkan itu cukup totalitas loh. Ya mungkin walau baru sedikit ditunjukkannya, dan itu juga di ending-ending episode dimana Bam sudah
kita datang ke lantai 2, di mana tes Battle Royale-nya sudah dimulai. Disitulah kita bisa melihat keberadaan adegan aksi yang cukup halus ketika musuh itu terkena serangan, seperti serangan panah dan serangan tembakan yang ada. Di situ saya cukup terkejut dengan flash serangan efek yang terjadi pada karakternya, karena terlihat kalau kelihatannya simple sih, kayak cuman serangan tembakan musuh kalah, udah gitu doang. Tapi pada saat badan musuhnya terpental itu yang saya kaget gitu, yang melihat kayak wow, that's kind of amazing. Sejujurnya aja, saya baru baca komiknya itu baru sampai chapter 50-an, dimana itu mau mendekati akhir dari season 1 komiknya. Baru sampai ke chapter atau cerita yang cukup seru untuk diikutin. Karena pada awal-awalnya, saya mencoba baca komik ini sebelum animenya muncul dan kabar animenya sudah mau muncul gitu ya. Sebelum-sebelumnya tahun-tahun lalu itu saya udah mau baca komiknya, tapi saya agak ogahan. Dikarenakan grafisnya, maksud saya grafis yang ada pada komiknya, itu saya bisa bilang itu standarnya ke bawah. Karena melihat gambarnya yang masih kasar dan kurangnya ekspresi yang tidak menarik untuk saya baca. Namun, di sini ada namun ya, dimana saya coba push untuk baca cerita yang ada, dan hasilnya saya menemukan banyak sekali hal-hal yang menarik seiring ceritanya berjalan. Memang sebuah pelajaran banget ya untuk tidak melihat sebelah mata sebuah cerita yang ada. Karena di komiknya sendiri, sama seperti di anime, tidak begitu dijelaskan awal mulanya itu ada apa, tapi hanya dijelaskan tentang tower dan apa yang bisa kamu dapatkan ketika kamu sudah mencapai puncak dari tower tersebut. Dan langsung saja sang MC kita itu tinggal di lobang, lalu masuk ke dalam pintu tower yang ingin mencari teman perempuannya, dan langsung saja masuk ke dalam pertarungan. Apalagi cerita tentang soal putri jahat, bukan jahat ya, tapi nama jahat pakai D, yang dimana jahat sendiri itu seperti raja yang mengatur tower gitu. Nah, disinilah yang membuat cerita semakin menarik, karena cerita mengenai karakternya itu tidak sementa-menta terbuka lalu tidak ditutup lagi atau diabaikan begitu saja, nggak gitu. Tapi di sini ternyata cerita nantinya yang akan semakin banyak konspirasi, plot twist yang memang mendalami cerita pada cerita dalam serial anime ini. Cerita dari Tower of God sendiri memang yang paling difokuskan adalah pengembangan karakter yang terbilang bertahap dan cukup lama. Kalau diibaratkan, perkembangan cerita dari serial anime ini mirip dengan jalur cerita dari seri Naruto, atau yang paling barunya itu mirip dengan anime Boku no Hero Academia, di mana karakter itu berkembang dengan perlahan tapi pasti dalam pengembangan kekuatan dan interaksi antar karakter yang ada. Ditambah, jika kalian sudah baca webtoonnya, latar belakang dari karakter support selain main karakter yang di sini saling berhubungan yang membuat cerita itu semakin menarik untuk dikonsumsi. Dan semoga aja di episode 2 nanti cerita akan semakin jelas dengan pertarungan Bam dengan cowok berambut putih dan si krokodil. Selanjutnya, saya mau ngomongin sedikit mengenai grafis yang ada pada anime ini. Kalau kalian melihat sendiri grafisnya yang ada pada animenya terlihat tidak begitu halus. Maksud saya adalah garis stroke pada animasi yang tidak begitu difokuskan di sini. Entah karena mereka mau semirip mungkin dengan webtoonnya atau memang permintaan dari autor langsung. Tapi meskipun begitu, grafisnya jadi punya ciri khas tersendiri untuk dinikmati. Kalau gue boleh ambil contoh, grafisnya itu lama-lama mirip dengan grafis dari Kill la Kill. Kalau kalian tahu ya, dimana kalau di anime Kill la Kill ada garis-garis tidak halus dan terkesan animasinya itu amburadul. Tapi ketika di sesi pertarungan dan sesi soundtracknya itu luar biasa bercampur jadi satu dan terlihat luar biasa banget. Sepertinya anime Tower of God sendiri ingin mencapai atau melihat potensi seperti itu ya, dengan apa yang mereka hadirkan di sini. Dan tentu saja, hal itu sebuah langkah yang cukup bagus dan menarik. Makanya, nambah lagi kan alasan untuk nonton anime ini. Next, saya mau ngomongin soal background dan seiyuu yang ada di sini. Gue cukup kaget dengan seiyuu yang mereka hadirkan untuk memerankan sebuah karakter yang ada pada animenya. Semua pemeran suara yang cukup terkenal dipakai di sini, dan menambah suasana tegang dan hype yang ada pada anime ini semakin bertambah. Ditambah lagi, gue juga takut dengan jalur komunikasi percakapan antar karakter yang kaku. Namun, ternyata nggak gitu. Pada hasilnya, jalur komunikasi yang ada cukup aktif dan tidak begitu kaku antar karakter support dan karakter lainnya. Karena kan ini buatan Korea dan yang produksi itu Jepang. Jadi saya awalnya agak takut dengan hasil yang ada. Tapi sejauh yang saya nonton di episode 1 ini, belum ada hal yang mengecewakan kok. Semuanya oke, pergerakan karakter juga oke banget, dan walaupun agak-agak kasar, tapi itu menjadi ciri khas sendiri untuk animenya ya. Apalagi di sini, backsound atau soundtrack yang dipakai ketika adegan berjalan itu pas banget dan seger banget didengerin pas di kuping. Apalagi pada saat si adegan dimana Bam itu lagi flashback pas ketemu si Rachel, si perempuan temennya si Bam, dan mau menghancurkan bolanya itu. Di situ lagu backsoundnya pas banget dengan adegan yang cukup gloomy dark yang oke untuk menambah suasana hype-nya.
Jadi untuk episode perdana di anime ini, semua adegan terlihat bagus walau masih ada beberapa adegan yang digelapin dan di skip frame. Itu gue bisa bilang gak apa-apa, karena itu untuk efek sesuatu censorship atau apapun itulah, gue juga kurang ngerti. Namun itu masih bisa toleransi karena jalan cerita kedepannya yang akan banyak pertarungan menjadi daya tarik tersendiri untuk bisa dinikmati, terutama perkembangan dan latar belakang daripada karakter yang ada. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai anime Tower of God atau Kami no Tower episode 1. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa nih, bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Terutama, bantu untuk menyemangati gue dengan mensubscribe channel ini biar gue bisa lebih semangat lagi nih dalam membuat videonya. Thank you and bye-bye.